Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menganalisis puisi dari sebuah lagu yang berjudul Pelukku Untuk Pelikmu karya Fiersa Besari. Anggota kami terdiri dari Denisha Indrajati, Kenes Cahyaningrum, dan Safa Fatarani. Pelukku Untuk Pelikmu karya Fiersa Besari. Sandarkan lelahmu dan ceritakan tentang apapun aku mendengarkan. Jangan pernah kau merasa sendiri, tengoklah aku yang tak pernah pergi. Bagiku, kau tetap yang terbaik, entah beratmu turun atau naik. Kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah. Segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan peluk. Kau berkata dunia sedang tak ramah. Ya, bukan berarti kau mesti berubah jadi seseorang yang tak kau ingin, yang menatapmu asing dari cermin. Bagiku, kau tetap yang terbaik, entah beratmu turun atau naik. Kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah. Segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan peluk. Kita perlu kecewa untuk tahu bahagia. Bukankah luka menjadikan kita saling menguatkan? Kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah. Segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan peluk. Segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan peluk. Parafrasa Pelukku Untuk Pelikmu karya Fiersa Besari. Sandarkan lelahmu dan ceritakan tentang apapun yang kau rasakan. Aku akan mendengarkan. Jangan pernah kau merasa sendiri. Lihatlah aku yang tak pernah pergi. Bagiku, kau tetap yang terbaik untukku. Entah beratmu turun atau bertambah naik. Kadangkala tak apa untuk merasa tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika kita tak sempurna. Saat kau merasa gelisah, rasakan hatimu dan percayalah. Segala sesuatu yang sulit bisa diringankan dengan pelukan. Kau berkata dunia sedang tak ramah. Ya, bukan berarti kau mesti berubah menjadi seorang yang tak kau ingin, yang melihatmu asing dari cermin. Bagiku, kau tetap yang terbaik untukku, entah beratmu turun atau bertambah naik. Kadangkala tak apa untuk merasa tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika kita tak sempurna. Saat kau merasa gelisah, rasakan hatimu dan percayalah. Segala sesuatu yang sulit bisa diringankan dengan pelukan. Kita perlu merasakan kecewa agar tahu rasanya bahagia. Bukankah luka menjadikan kita saling menguatkan? Kadangkala tak apa untuk merasa tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia,
Wajar jika kita tak sempurna. Saat kau merasa gelisah, rasakan hatimu dan percayalah. Segala sesuatu yang sulit bisa diringankan dengan pelukan. Segala sesuatu yang sulit bisa diringankan dengan pelukan. Setelah kita mendengarkan parafrase dari lagu atau puisi Pelukku untuk Pelikmu karya Firsa Bersari, kita masuk ke dalam rima dalam puisi Pelukku untuk Pelikmu karya Firsa Bersari. Bait yang pertama, sandarkan lelahmu dan ceritakan tentang apapun aku mendengarkan. Dapat kita lihat bunyi pada akhir lirik tersebut yaitu N dan N, atau bisa kita ibaratkan sebagai A dan A. Rima dalam bait ini yaitu rima sama bunyi karena memiliki bunyi yang sama yaitu A dan A atau N dan N. Bait yang kedua yaitu jangan pernah kau merasa sendiri, tengoklah aku yang tak pernah pergi. Bagiku kau tetap yang terbaik, entah beratmu turun atau naik. Pada baris pertama dan kedua dapat kita lihat bunyi pada akhir yaitu I dan I atau dapat kita ibaratkan sebagai A dan A. Pada baris ketiga dan keempat memiliki akhir bunyi yang sama yaitu K dan K atau dapat kita ibaratkan sebagai B dan B. Rima dalam bait ini yaitu rima berangkai karena tersusun dari dua bunyi yang berurutan yaitu AA dan BB. Bait yang ketiga yaitu kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Dapat kita lihat bunyi pada akhir baris yaitu A, dan A. Rima dalam bait ini yaitu rima sama bunyi karena memiliki bunyi yang sama dan berurutan yaitu A, dan A. Selanjutnya, bait keempat. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah. Segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan peluk. Pada baris satu dan kedua dapat kita lihat bunyi pada akhir barisnya yaitu H dan H atau dapat kita ibaratkan sebagai A dan A. Dan pada baris ketiga dan keempat memiliki akhir bunyi yang sama yaitu K dan K atau dapat kita ibaratkan sebagai B dan B. Rima dalam lirik ini yaitu rima berangkai. Selanjutnya, kau berkata dunia sedang tak ramah. Ya bukan berarti kau mesti berubah. Jadi seseorang yang tak kau ingin, yang menatapmu asing dari cermin. Pada baris pertama dan kedua, memiliki akhir bunyi sama yaitu H dan H, yang bisa kita ibaratkan sebagai A dan A. Dan baris ketiga dan keempat memiliki bunyi yang sama juga, yaitu N dan N, atau dapat kita ibaratkan sebagai B dan B. Rima dalam puisi ini yaitu rima berangkai. Yang terakhir yaitu, kita perlu merasa kecewa untuk tahu bahagia. Bukankah luka menjadikan kita saling menguatkan? Segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan peluk. Pada baris pertama dan kedua memiliki akhir bunyi yang berbeda yaitu A dan N atau dapat kita ibaratkan sebagai A dan B. Dan baris ketiga dan keempat memiliki akhir bunyi yang sama yaitu K dan K atau dapat kita ibaratkan sebagai C dan C. Rima ini termasuk rima patah karena pada awal rima memiliki bunyi yang berbeda yaitu A dan B, sedangkan rima seterusnya memiliki bunyi yang sama yaitu C dan C. Dan sekarang kita akan menganalisis tentang bentuk, jenis, dan struktur pada puisi tersebut. Yang pertama, pada puisi Pelukku untuk Pelikmu terdapat bentuk puisi yaitu puisi baru. Mengapa termasuk dalam puisi baru? Karena terdapat ciri-ciri puisi baru yang dapat ditemukan di puisi Pelukku untuk Pelikmu. Yang pertama, terdapat persajakan akhir yang teratur. Yang kedua, terlihatnya pola sajak pantun dan syair dalam puisi. Yang ketiga, setiap gantra terdiri dari 3-5 suku kata. Dan yang terakhir adalah diketahuinya si penulis dari puisi tersebut.
dan jenis yang terdapat pada puisi tersebut termasuk ke dalam jenis epigram. Alasan puisi tersebut termasuk ke dalam jenis epigram yaitu isi puisi tersebut berisi tentang ketuntutan ke arah yang benar yang berupa nasihat yang langsung tertuju kepada tujuan isi puisi yang biasanya mengenai kehidupan. Isi yang disampaikan pula tidak berbelit-belit, nilai kehidupan yang sesuai dengan kebenaran, dan maksud puisi yang bisa dijadikan pelajaran hidup bagi pembacanya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam struktur batin, puisi, atau lagu Pelukku Untuk Pelikmu, karya Fiersa Besari. Sebelumnya, apa sih struktur batin itu? Struktur batin puisi merupakan bentuk dari pikiran atau perasaan yang diungkapkan oleh penyair. Struktur ini ialah wacana teks puisi secara utuh yang mengandung arti atau makna yang hanya dapat dilihat atau dirasakan melalui penghayatan. Yang pertama, tema puisi atau lagu Pelukku Untuk Pelikmu. Tema merupakan gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair. Gagasan pokok ini menjadi dasar yang dikembangkan penyair dalam membuat puisi. Puisi atau lagu Pelukku Untuk Pelikmu bertemakan insecurity. Lagu ini menceritakan seseorang yang tak pernah merasa sempurna karena fisiknya. Dan lagu ini memiliki maksud untuk meyakinkan kepada orang yang memiliki insecurity bahwa manusia wajar bila tak sempurna, seperti pada lirik berikut. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Dan dapat kita lihat pada bait kedua lagu tersebut, bermakna bahwa ketika kita merasa sendiri, percayalah selalu ada orang yang tak pernah meninggalkan kita dan siap menemani kita dalam kondisi apapun. Yang kedua, nada dalam puisi. Nada atau suasana adalah sikap sang penyair terhadap pembacanya, atau dengan kata lain, sikap sang penyair terhadap para penikmat karyanya. Dalam puisi atau lagu Pelukku Untuk Pelikmu, menggunakan nada yang meyakinkan, mengajak, dan memberikan kesan positif bagi pendengar. Nasihat-nasihat yang terkandung dalam tiap bait lagu tersebut sangat memotivasi bagi pendengar, seperti pada bait berikut. Kau berkata dunia sedang tak ramah, ya bukan berarti kau mesti berubah. Jadi seseorang yang tak kau ingin, yang menatap asing dari cermin. Bait ini sangat memotivasi karena apabila dunia sedang tidak berpihak kepada kita, soal fisik kita, bukan berarti kita yang salah. Bukan berarti kita mesti berubah seperti seseorang yang bukan kita inginkan. Karena hal itu akan percuma saja. Yang ketiga yaitu rasa. Perasaan berhubungan dengan suasana hati penyair. Dalam puisi atau lagu Pelukku Untuk Pelikmu, gambaran perasaan penyair adalah perasaan peduli, memotivasi, menguatkan, dan rasa ingin memeluk seseorang yang tidak percaya diri akan fisiknya. Dapat kita lihat pada bait berikut. Jangan pernah kau merasa sendiri. Tengoklah aku yang tak pernah pergi. Bagiku kau tetap yang terbaik, entah beratmu turun atau naik. Pada bait tersebut, penyair merasa peduli terhadap seseorang itu dan berusaha untuk meyakinkannya bahwa ia tak pergi dan selalu ada di sana. Dan dalam bait tersebut, penyair memberikan motivasi bahwa maupun berat badan turun atau naik, seseorang itu akan tetap yang terbaik. Pada bait kedua yaitu, saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah. Segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan peluk. Pada bait tersebut, penyair memiliki rasa untuk menguatkan bahwa kita harus percaya terhadap diri sendiri dan peliknya orang tersebut dapat diringankan dengan sebuah pelukan. Selanjutnya, amanat. Makna lagu atau puisi Pelukku Untuk Pelikmu karya Fiersa Besari adalah tentang seseorang yang tak akan pernah pergi dan akan selalu ada untuk teman atau kekasihnya, dan mencoba untuk menjadi sosok pendengar yang baik, pelepas gundah, penyemangat, dan juga penghibur dari peliknya kehidupan. Karena baginya, seseorang itu tetaplah yang terbaik, tak peduli bagaimana bentuk dan parasnya, karena yang ia yakini ialah manusia tak ada yang sempurna. Dan lagu ini mengajarkan kita bahwa apabila lingkungan kita mencemooh kita karena fisik kita, bukan berarti kita yang harus berubah. Karena jika kita menjadi seseorang yang tidak kita inginkan, maka itu akan percuma. Dan sekarang kita beralih untuk menganalisis struktur fisik
dari puisi Pelukku Untuk Pelikmu. Yang pertama, diksi. Pemilihan kata yang dapat menyebabkan imajinasi estetis, dan hal ini selalu dipertimbangkan agar puisi memiliki kekuatan. Dan diksi dapat membantu memperkuat tema puisi, contohnya pada puisi Pelukku Untuk Pelikmu. Kata-kata diksi yang diberi warna oranye merupakan kata-kata yang membantu menguatkan suasana dan kekuatan isi puisi tersebut, karena bertema tentang ketidakpercayaan diri terhadap seseorang. Yang kedua adalah pengimajian. Struktur kata yang dapat menimbulkan pengimajian atau khayalan yang seolah-olah pembaca merasakan, melihat, mendengar yang diungkapkan oleh penyair. Kata-kata pengimajinan terdapat pada kata yang menatapmu asing, merupakan kata pengimajian yang seolah-olah seseorang sedang menatap ke arahmu dengan tatapan asing. Lalu pada kata saat kau merasa gundah, pembaca seolah-olah berimajinasi apabila ia sedang merasa gundah. Yang ketiga, adanya kata konkret. Kata konkret bertujuan untuk menimbulkan imajinasi kepada pembaca yang memfokuskan kepada isi puisi yang melibatkan penglihatan, perasaan, dan pendengaran. Seperti kata menatapmu yang seolah-olah melibatkan indera penglihatan pembaca, dan kata gundah yang melibatkan pengimajinasian perasaan, yaitu perasaan gundah. Yang keempat yaitu bahasa figuratif. Bahasa figuratif bertujuan untuk membandingkan sesuatu hal dengan hal lain yang biasanya berupa kata-kata kiasan atau lambang. Bahasa figuratif dikatakan penyair dengan makna kiasan atau secara tak langsung. Pada kalimat tersebut terdapat makna kiasan, yaitu pelik. Pelukku untuk pelikmu bisa saja disampaikan dengan pelukku untuk masalah atau lukamu. Pelik tersendiri terdapat banyak berupa makna, yaitu berupa luka, kecewa, perasaan sakit, dan makna serupa lainnya. Yang kelima adalah tipografi. Tipografi merupakan tatanan lirik, bait, kata, tanda baca, kapitalitas, dan lain-lain. Pada puisi Pelukku Untuk Pelikmu, tipografi yang terlihat yaitu penggunaan kapitalitas pada awal kalimat. Tipografi yang lain ditemukan dengan tidak adanya tanda baca, dan didominasi oleh baris genap di setiap baitnya dan dengan menggunakan rima teratur dan rapi. Sekian pembahasan dari kami mengenai analisis puisi atau lagu yang berjudul Pelukku Untuk Pelikmu karya Firsa Besari. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.